Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Semabum Lokorejo Podcast. Podcastnya SMA Plus Bustanul Ulum Lokorejo. Hai sahabat podcast, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah ya. Perkenalkan, nama saya Davika. Saya dari kelas 12-2 yang akan memandu podcast kita hari ini. Nah, sahabat podcast, pada podcast kali ini pastinya sangat inspiratif dan penuh semangat dalam literasi. Karena kita akan membahas gerakan luar biasa yang melibatkan ribuan sekolah di seluruh Indonesia dalam gerakan literasi nasional GSMB 2024. Wah, sebuah inspiratif yang tidak hanya menumbuhkan kreativitas ya, tetapi juga membangun masa depan yang cerah melalui menulis. Mari kita jelajahi kisah, tantangan, dan harapan di balik gerakan hebat ini bersama narasumber istimewa kita. Hai Kak. Hai. Kenalan dulu dong kepada sahabat podcast. Jadi siapa dulu nih yang kenalan? Dari kakak yang pakai kacamata dulu. Baik, perkenalkan nama saya Raffiala Afsyar. Saya dari kelas 12-3 yang sama-sama kelas 12 dengan Kak Devika ya Kak. Di sini saya menjadi narasumber dari sebab memperoleh juara 1 tingkat nasional dalam literasi. Kemudian perkenalkan nama saya Rada Nisa. Kalian bisa panggil saya Nisa. Di sini saya menjadi narasumber sebagai finalis dari juara 3 Duta Literasi tingkat nasional di 2024. Wah, kita sama-sama kelas 12 ya Kak ya. Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, sahabat podcast, Kak Nisa dan Kak Rafda adalah pemenang Duta Literasi Sekolah Tingkat Nasional dan lolos menjadi 3 besar pada tingkat provinsi pada tahun 2024. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Kak Nisa, Kak Rafda, kalau boleh tahu GSMB itu apa sih? Jadi begini Kak, GSMB itu adalah singkatan dari Gerakan Sekolah Menulis Buku. Nah, GSMB ini merupakan program literasi, pengembangan literasi itu dari semua sekolah, baik tingkat SD, SMP, sampai SMA. Nah, juga program GSMB ini dipelopori oleh Nyalanesia Kak. Luar biasa sekali. Untuk karya program GSMB itu dalam bentuk apa aja Kak? Ada 3 jenis karya ya. Ada artikel, puisi, dan cerpen. Nah, kebetulan di SMA kita ikut dalam menulis buku cerpen, kategori cerpennya. Oke, sangat kreatif berarti kakak-kakak ini ya. Dan untuk peserta yang mengikuti program ini ada berapa sekolah Kak? Untuk yang mengikuti program ini sekitar ada 1.680 sekolah se-Indonesia dari tingkat SD, SMP, sampai SMA Kak. Wah, jadi banyak banget ya Kak pesertanya ya. Dan alhamdulillah SMA Plus Bustanul Ulum bisa mengikuti salah satu dan menjadi gerakan literasi sekolah pada lomba kali ini. Untuk ketentuan lomba ini gimana Kak? Sebenarnya literasi sekolah itu kita ada guru ya. Iya. Di SMA Plus Bustanul Ulum itu guru yang mengkoordinasi mengenai literasi sekolah itu ada Ibu Noni Purwati FPD. Terima kasih kepada Ibu Noni karena telah membawa kita dan membimbing kita mengajari bagaimana itu berliterasi dengan baik sampai hingga titik ini. Karena kita aktif dalam bidang literasi, akhirnya kita ikut dalam event GSMB 2024, kita mengambil kategori cerpen. Jadi ada 50 karya siswa SMA Plus Bustanul Ulum, kemudian dibukukan. Dari situ ada 10 karya siswa terbaik di SMA ini yang akan diikut perlombakan Kak. Memang luar biasa sekali beliau ini ya Kak ya. Kalau ketentuan karya yang dikirimkan itu apa Kak? Kalau ketentuan karyanya sih bebas, cuma ada 50 karya dari siswa dan siswi itu kemudian dibukukan, kemudian dari 50 karya tersebut diseleksi lagi menjadi 10 karya, 10 karya terbaik, kemudian dari 10 karya tersebut kemudian diperlombakan di event GSMB tersebut. Alhamdulillah juara 1, 2, dan 3 dari Provinsi Jawa Timur ya Kak. Kita mewakili Provinsi Jawa Timur diambil oleh semuanya dari Semabum. Wah, keren. Alhamdulillah. Bagaimana perkembangan literasi akhir-akhir ini Kak?
Eh, Alhamdulillah perkembangan literasi akhir-akhir ini di Semabu semakin berkembang. Dengan adanya GSMB ini juga literasi di Semabu ini semakin menggeliat Kak. Juga kemarinnya di tahun 2024 kami sempat menghadiri podcast ya Podcast Kak, juga ya, podcast podcast di juga. Mozaik RRI Jember Kak. Langsung di RRI Jembernya Kak, bersama dengan moderator yang ada di sana. Dan temanya itu juga tentang literasi, Literasi. dan Pancasila ya Kak? Iya, literasi dan Pancasila. Dan di tahun 2025 ini, alhamdulillahnya juga kami mendapatkan juara 1, 2, dan 3 di tingkat provinsi di ajang lombanya Nyalanesia Kak. Wah, luar biasa sekali ya kakak-kakak Iya. ini. Spill dong kak, judul karya yang kakak buat ini. Cerpen yang dari saya dulu ya Kak ya. Cerpen yang saya buat itu judulnya Si Miskin dan Tuhan. Kalau misal kepo tinggal beli aja ya, buku Relung Jiwa. Di sini ada 2 jilid, jilid 1 dan jilid 2. Kalau misal kepo bagaimana cerita-cerita cerpen di dalamnya, silakan dibeli dan dihubungi di Semabu. Kalau dari Kak Nisa, apa sih Kalau judulnya? dari saya sendiri itu judul cerpen saya itu Mimpi di Balik Sekat. Nah, kenapa sih kok saya ingin membuat Mimpi di Balik Sekat ini? Cerpen ini diangkat dari kisah nyata saya sendiri, di mana di sana itu menceritakan sebuah perempuan dan laki-laki itu memiliki kodrat yang sama, Kak. Begitu. Keren judulnya keren. Menurut Kak Nisa dan Kak Rafdan, tantangan apa yang paling berat dalam menulis karya ini? Mulai dari Kak Rafda dulu deh. Kalau semisal tantangan sih ya, tantangan dari luar itu sepertinya nggak terlalu bermasalah. Cuma karena kita ini berbasis pesantren ya Kak ya, kegiatan-kegiatannya itu sedikit lebih padat daripada sekolah-sekolah yang lainnya. Jadi untuk waktu senggang, untuk waktu menulis itu bukan sedikit kurang, maksudnya kurang banyak gitu loh. Karena memang literasi ini atau ketika kita menulis cerpen, kita kan memiliki minat. Nah, minat itu kita tuangkan ketika ada waktu luang ataupun juga ketika eskul gitu. Cuma karena memang pesantren itu memiliki beberapa kegiatan yang harus diikuti, waktu luang kita jadi sedikit berkurang. Akhirnya cerpen yang saya buat untuk di event GSMB 2024 ini kemarin maksudnya itu sedikit lebih lama, dan juga memang beberapa siswa dan siswi juga memang menulisnya agak sedikit molor dikit banget karena memang kita harus juga wajib ikut kegiatan pesantren. Kalau dari Kak Nisa ini gimana? Dari saya pribadi sih sebenarnya sama ya Kak, sama Kak Rafda. Cuman ya menurut saya menulis itu bukan hanya sekedar menulis, tetapi juga harus memiliki cinta terhadap penulisannya itu. Betul. Karena kalau kita gak cinta, kita gak suka, kita gak akan bisa membuat sebuah cerpen, artikel atau puisi. Jadi sama kayak Kak Rafda tadi itu karena kegiatan pesantren yang sedikit ya Kak, Padat sedikit padat gitu. Jadi membuat kita itu pikiran gak terlalu berjalan Kak untuk merangkai kata-kata kayak gitu. Karena emang pada dasarnya menulis itu juga harus menggunakan hati. Iya, karena fokusnya itu agak terpecah gitu loh, karena harus fokus di pesantren, fokus sekolah formal, juga kita memang harus fokus dalam literasi juga tentunya. Tapi tantangan ini tidak menjadi penghambat ya buat kalian untuk terus menulis dan berkarya. Enggak. Kalau tantangan memang harus kita lawan sih Kak. Ya, benar-benar. Harapan kakak ke depannya berkaitan dengan program ini gimana Kak? Harapannya kami sih semoga bagi semua, khususnya yang melihat podcast kami hari ini, bukan hanya kalian menjadi seorang yang cerdas, tetapi kalian harus kreatif dan kritis dalam menuangkan ide dalam bentuk tulisan, Kak. Wah, keren ya. Nah, terakhir nih Kak, pesan dan kesan yang bisa kakak sampaikan kepada sahabat podcast kita hari ini. Kalau pesan sih, pesan kami bahwa berliterasi itu sangatlah penting bagi kita semua. Bagaimana bisa penting? Karena literasi itu bukan hanya sekedar menulis. Banyak orang-orang itu salah persepsi bahwa literasi hanya menulis puisi, yang membaca puisi, menulis cerpen gitu. Sebenarnya enggak.
Bagaimana kita bisa memahami suatu bacaan ataupun memahami apa yang dikatakan orang, itu juga literasi. Kurangnya literasi di Indonesia dapat menyebabkan adanya generasi yang menurun di selanjutnya. Jadi harapannya generasi-generasi selanjutnya atau siswa-siswi di sekolah-sekolah dapat menemukan atau mengembangkan literasi mereka supaya nanti juga akan menjadi generasi muda yang aktif berliterasi ke depannya. Kalau kesannya sih selama kita berada di yang paling berkesan dalam literasi ketika kita berada di Eskul GLP. Karena di sekolah kita ada Eskul GLP yang berarti Gerakan Literasi Pelajar. Di sana oleh Bu Noni kita dibimbing bagaimana kita berliterasi sebenarnya. Kemudian kita dapat menerbitkan beberapa karya yang sudah banyak diterbitkan ya. Seperti kemarin beberapa karya dari karya tulis ilmiah siswa-siswi Semabu juga sudah diterbitkan. Wah, luar biasa sekali ya sahabat podcast dan penuh inspiratif sekali podcast kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan bincang prestasi kita kali ini. Jangan lupa pantau terus channel YouTube kami, Semabu Mlokorejo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kami bisa bersemangat dalam memberikan konten yang bermakna dan positif. Oh iya Kak, kami juga di bulan Mei ya Kak? Ya, bulan bulan Mei Mei. kami akan menghadiri Festival Kompak Literasi GSMB di Nasional 2025 Kak. Di Yogyakarta Kak. Kami Wah, keren. bertiga Semangat terus ya Kak ya. Iya, alhamdulillah. Oke, jadi kita punya yel-yel nih dari Semabu. Semabu cerdas, Semabu berkualitas. Semabu selalu di hati. salam literasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.